Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, coba deh, kamu ini pasti pernah ya dalam hidup itu bertanya satu hal yang sebenarnya pertanyaan itu bagus banget. Bener nggak pernah terbesit baru-baru ini di dalam hati kamu sebuah pertanyaan, kalau emang jodoh itu didoakan aja dateng, kalau emang saya bisa dapat rezeki dengan doa, terus kenapa saya selama ini udah jadi orang baik kok malah susah terus? Dan mungkin pertanyaan yang paling kritisnya adalah, maaf nih, kamu percaya bahwa orang baik itu jodohnya harusnya baik, betul ya? Tapi kenapa, maaf, kok baru-baru ini kamu mendapatkan atau mengenal seseorang yang jadi musibah buat hidup kamu? Padahal kamu bukan orang jahat ya. Tapi kenapa sih harus kenal sama orang yang jahatnya kayak gitu dan membuat kamu jadi kayak gak percaya bahwa Tuhan itu baik buat hidup kamu? Yuk, sekarang kamu relax aja, santai aja, tapi coba deh dengerin perkataan saya dulu. Karena seperti biasa nih, apa yang saya katakan ini sepertinya lagi-lagi nampar buat hidup kamu, walaupun ini bener banget, ya. Gini teman-teman, saya kasih tahu aja dari depan deh, ya. Kamu udah jadi orang baik, kamu sudah jadi orang yang berada di jalan yang lurus. Bagus, itu bagus. Tapi maaf, dalam kenyataannya hidup tidak hanya butuh itu. Itulah yang membuat kamu sudah jadi orang baik, kok ketemu yang tidak baik. Itulah yang membuat kamu sebagai sahabat saya, maaf, sudah jadi orang yang lurus, tapi kok masalah uang kayaknya kalah nih sama teman-teman kamu yang gak lurus-lurus banget. Ya, itu fakta yang tidak boleh kita sembunyikan, bahkan ini paling benar. Kamu tahu gak satu hal apa yang kamu kurang? Nah ini akan kita bahas di hari ini, sekaligus saya akan mengajarkan gimana cara prakteknya ya. Kamu pengen tahu ilmu apa? Klik dulu jempol ke atasnya sambil mendengarkan saya. Kita langsung bahas. Satu hal yang kamu sering lupa, yaitu ilmu yang saya beri nama ilmu dua petak. Udah, dengerin dulu. Ilmu itu bernama ilmu apa? Dua petak. Waduh, apa ini mas? Kok kayaknya saya baru dengar ilmu dua petak itu kayak kita lagi mau beli tanah tuh, sepetak dua petak. Bener nggak? Salah. Ilmu dua petak ini yang sering kali orang termasuk saya dulu itu lalai. Sehingga maaf, kok sepertinya jadi orang baik aja saya malah sial terus dari dulu. Dan akhirnya ini yang merubah saya seizin Tuhan. Alhamdulillah. Ilmu dua petak itu pada dasarnya gini loh. Saya langsung kasih contoh ya. Misal, kamu udah jadi orang baik nih. Atau misalnya teman kita deh, teman kamu sudah jadi orang nih baik banget. Kamu tahu nih dia bukan orang jahat, bukan orang nakal. Dia baik banget, lurus orangnya. Tapi kenapa ya kok dia jadi orang tuh ketemu orang yang jahat terus sama dia? Nah dia lupa. Dia lupa ilmu dua petak ini. Pertama, ilmu dua petak ini pada dasarnya, maaf ya, harus membuat kamu sakit dulu. Ya, ilmu dua petak ini yaitu ilmu yang terdiri dari dua langkah. Langkah yang pertama, kamu berani melakukan tapi bukan untuk mendapatkan. Saya ulangi, langkah pertama dari ilmu dua petak ini apa? Berani melakukan bukan untuk mendapatkan. Ini penting loh. Kenapa? Karena coba kita lihat deh. Bener nggak kekecewaan dalam hidup kamu selama ini karena apapun yang kamu lakukan pasti ujung-ujungnya ada perasaan berharap pengen dapetin. Coba, bener nggak? Kita renungkan dulu deh di bagian depan ini. Di saat kita melakukan sesuatu, banyakan mana selama ini? Melakukan untuk mendapatkan atau melakukan bukan untuk mendapatkan alias ikhlas? Kalau kita jujur, kita banyak kecewanya, banyak sakit hatinya, dan maaf banyak sialnya, itu pasti karena secara sadar atau tidak sadar, kemarin dalam hidup kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan kan. Contoh, misalnya ya udah kasus asmara nih yang paling sering. Kamu kemarin melakukan sesuatu untuk pasangan, atau kamu melakukan sesuatu untuk orang yang kamu suka tuh. Pasti ujung-ujungnya karena berharap dia jadi suka kamu juga kan. Ujung-ujungnya kamu berharap dia juga mau sama kamu seperti apa yang kamu idamkan, betul nggak? Atau masalah uang juga sama. Diri kamu bekerja, melakukan sesuatu
pasti ujung-ujungnya pengen mendapatkan sesuatu. Di saat kamu tidak mendapatkan itu, bener nggak di saat itu kamu mendadak jadi orang yang putus asa banget? Apalagi kalau terjadinya berulang kali. Nah sekarang sampai sini dulu, kita coba diskusikan bareng-bareng dengan diri kita sendiri. Kita ini maunya apa sih? Halo? Coba kamu renungkan teman-teman, renungkan dengan dirimu sendiri, dengerin perkataan saya. Diri kamu tuh maunya apa? Kenapa diri kita melakukan sesuatu yang udah jelas-jelas bikin sakit hati, caranya salah kok kita ulangin? Maksudnya apa mas? Maksudnya gini loh, kita melakukan sesuatu, pengen mendapatkan sesuatu, itu kan salah. Kenapa? Karena di saat kita pengen mendapatkan sesuatu, kita pasti berharap. Kalau nggak sesuai harapan, kita tahu itu kecewa. Sekarang saya mau tanya sama kamu, kenapa kok diri kamu melakukan sesuatu kemarin untuk mendapatkan sih? Kan kamu tahu kalau melakukan sesuatu untuk mendapatkan pasti kecewa mulu. Nah, di saat ini kamu berpikir, iya juga ya, bener juga nih lagi-lagi. Aduh, saya ketampar lagi mas, ampun. Ya. Kalau di bagian satu petak aja nih ilmu yang paling depan, kamu udah ketampar, coba tuliskan dong di komentar, saya ketampar mas, ampun, biar saya tahu nanti kamu ketampar, saya berikan hati deh sebagai obat untuk kamu ya. Tulis, saya ketampar mas, ampun. Teman-teman, tahu nggak? Saya cerita dulu sebentar. Baru satu langkah aja, banyak loh orang yang saya tolong di luar sana, mereka tuh kayak kamu. Iya, persis. Ngerasa ketampar banget, karena emang bener. Iya mas, saya itu ngelakuin sesuatu selalu pengen mendapatkan sesuatu. Itu salah ya mas? Salah. Nah kalau gitu mas, pertanyaan berikutnya, terus saya harusnya gimana? Bukankah kita bekerja contohnya untuk mendapatkan uang berupa gaji? Bukankah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu itu wajar mas? Kalau nggak boleh begitu, jadinya kita harus ngapain mas? Nah ini yang paling penting. Teman-teman, kalau kamu sudah punya pertanyaan seperti itu juga, itu berarti bagus banget. Kenapa? Dari pertanyaan itu pertanda kamu sudah layak masuk ke level yang berikutnya. Benar, kita masuk ke langkah yang kedua dari ilmu dua petak ini. Ini langkah dahsyat banget yang kedua. Dengerin. Kan kita tadi udah tahu tuh, kalau berharap kepada seseorang, kepada sesuatu tuh salah, betul gak sih? Nah sekarang, coba deh, kamu renungkan bareng-bareng bersama dengan saya di sini. Kenapa nggak kamu lakukan langkah yang kedua aja sih? Apa itu mas langkah keduanya? Langkah kedua itu adalah banting semua masalahmu pakai ketawa. Nah kan, nyeleneh kan? Nggak nyangka kan kalau langkah keduanya ini? Tapi ini bener loh. Saya ulangi ya, langkah keduanya apa? Banting semua masalahmu pakai ketawa. Itu gimana mas? Maksudnya apa? Nah ini yang akan kita praktekin bareng-bareng. Karena kan tadi saya bilang di depan apa? Kita akan mempraktekkan sambil menjelaskan. Jadi gini teman-teman, saya jelasin dulu ya. Kan kita seringkali ngerasa kesel, sedih. Itu normal. Saya ulangi, kita seringkali salah mengambil langkah kehidupan, termasuk saya juga sering banget salah mengambil langkah kehidupan. Walaupun saya mungkin sebagai sahabat kamu ya, yang sering ngasih nasihat, kita sering salah mengambil langkah. Dan efeknya apa? Kita jadi marah, jadi sedih, jadi kecewa. Saya pengen bilang ya, itu normal. Itu normal banget, jangan kamu bantah, jangan kamu lawan. Oke? Jadi kamu lagi kecewa, sedih, marah karena salah ngambil langkah, apalagi belum tahu ilmu ini dari dulu. Oke, bagus. Sekarang kalau kamu nggak sengaja ketemu orang aneh lagi, kamu nggak sengaja melakukan sebuah hal yang BODOH yang bikin rezeki kita jadi seret, jodoh kita jadi jauh, nggak apa-apa, marah aja, kecewa aja, nangis aja, tapi ada tapinya. Kamu langsung inget langkah kedua, yaitu ketawain itu semua seketawa-ketawanya. Nah, kita praktekin ya. Ini seru nih, oke? Coba kamu relax dulu, duduk dulu. Kalau lagi kerja sesuatu, taruh dulu kerjaannya karena kita akan praktek. Saya pengen kamu praktek karena ini lucu, oke? Siap? Oke. Sekarang ceritanya. Ini ceritanya ya, syukur-syukur kalau kamu juga lagi ada masalah nih. Tapi anggap aja kamu lagi nggak ada masalah, cuman ceritanya. Ceritanya kamu lagi ada masalah.
Pikirin satu masalah yang baru aja terjadi, yang bikin kamu kesel banget, marah banget, kecewa banget. Masalah apapun bebas, pikirin satu aja. Sudah? Pikirin satu ya, jangan kebanyakan. Satu aja yang paling bikin kamu kecewa. Sudah? Oke. Sekarang, kamu inget-inget lagi masalah itu sampai kamu tuh dongkol atau kecewa atau sedih banget tuh rasanya di hati kamu. Bayangin sejelas-jelasnya. Waduh, rasanya tuh gak enak banget mas ya. Oke. Sekarang sambil kamu ada perasaan gak enak tadi, kamu ikuti perkataan saya. Siap ya? Siap? Kamu katakan begini. Aku sekarang lagi sedih, lagi kecewa, pengen marah. Tapi aku pengen banget deh ketawain diriku sendiri. Aku pengen ketawain diriku sendiri. Aku ingin ketawain diriku sendiri. Aku mau ketawain diriku sendiri. Kalau dipikir-pikir, hidup itu lucu. Saya butuh ini, saya terima ini, saya ketawain aja. Selesai. Selesai teman-teman. Coba lihat tuh bibir kamu. Senyum gak tiba-tiba? Nah ini yang kamu butuhkan. Saya ulangi, inilah yang kita butuhkan. Kenapa? Hidup itu pada dasarnya semua hal adalah cobaan. Saya ulangi teman-teman, selama ini di otak kita salah. Kita pikir yang namanya cobaan itu pasti yang gak enak-enak aja mas. Sakit itu cobaan, gak punya anak walaupun udah nikah lama tuh cobaan, ya kan? Duit lagi gak ada, pengen banyak duit tapi gak ada duit itu cobaan. Gak ada kerjaan, pengen dapat kerja itu cobaan gitu ya. Pengen punya pasangan tapi kok jomblo mulu itu cobaan. Punya pasangan tapi marah-marah mulu itu cobaan gitu. Salah. Salah. Semua hal termasuk yang enak-enak itu cobaan. Punya anak itu cobaan. Gak punya anak itu pun cobaan. Sehat itu cobaan. Sakit juga cobaan. Bener? Lo bener gak? Punya pasangan itu cobaan loh. Tapi gak punya pasangan pun itu juga cobaan. Jadi maksudnya apa? Hei teman-teman dengerin. Satu hal penting. Kamu menentukan kapan diri kamu mau ketawa. Bukan orang lain. Saya ulangi, karena pada dasarnya semua hal dalam hidup ini adalah cobaan dan kamu setuju, berarti kalau dipikir-pikir, yang buat kamu ketawa itu diri kamu sendiri. Jangan tunggu orang lucu dulu baru kamu ketawa. Jangan tunggu orang yang bisa berperilaku seperti yang kamu mau dulu baru kamu ketawa. Jangan tunggu dunia berpihak kepada kamu dulu baru kamu ketawa. Hey, no. Seenak apapun hidupmu, itu tetap ada cobaannya loh. Kalau nggak percaya, coba deh kamu tanya orang-orang yang udah mendapatkan apa yang kamu mau. Bagi kamu yang jomblo, tanyain orang yang udah lama nggak jomblo. Bener nggak ketika dia udah nggak jomblo, cobaannya tambah banyak? Coba, kalau dia jujur pasti jawab, iya juga, bener tuh. Bagi kamu sekarang, yang mungkin susah duit, cari orang yang banyak duit, ajak ngobrol. Ada nggak cobaannya ketika banyak duit? Pasti ada aja. Jadi pada dasarnya mah, mau enak nggak enak, cobaan mah ada terus. Jadi pertanyaannya, kamu mau bahagia nggak sih? Halo? Kamu mau bahagia nggak? Kalau mau bahagia, coba deh. Kamu tonton terus video ini berulang kali. Simpen video ini di playlist kamu. Ulangi perkataan yang saya contohkan tadi berulang kali. Kenapa? Karena dari perkataan itu tadi kamu senyum sendiri. Walaupun saya nggak suruh kamu ketawa loh. Walaupun saya tidak ngelawak loh di sini. Tapi kenapa? Kok banyak di antara kamu yang praktek? Itu bahkan ada yang senyum sambil meneteskan air mata. Iya, karena ini adalah obat yang kamu butuhkan. Oke? Nah sekarang ini belum selesai. Belum selesai. Beruntung kamu menonton sampai habis nih. Kenapa? Ada satu hal penting teman-teman yang saya harus kasih tahu tentang ilmu dua petak ini. Apa itu mas? Diri kamu harus mengatakan sesuatu kalau kamu ingin bahagia. Ya, perkataannya seperti yang saya contohkan tadi di depan. Kamu udah tahu. Cuman dengerin.
Kamu bisa bahagia kalau kamu pun tegas dengan apa yang ada di sekitar kamu. Saya ulangi, kamu pun harus tegas dengan apa yang ada di sekitarmu. Apa yang saya ajarkan ini bisa membuat kamu bahagia, iya. Tapi ketika kamu ketemu sama orang yang salah lagi di sekitar kamu, ya kamu sedih lagi. Keluar dong dari orang yang salah itu pelan-pelan. Tonton deh video Pagar Kehidupan yang lain kalau pengen tahu caranya gimana. Udah banyak tuh solusinya yang bagus. Ya, jadi saya selalu berpesan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jangan kamu takut soal rezeki, jangan kamu takut soal pertemanan, jangan kamu takut soal jodoh. Semua harus terjadi seizin Tuhan. Jadi kalau kamu memang harus pergi dari orang yang salah walaupun itu nyakitin, pergi. Ketika kamu sakit karena pergi dari dia, tonton lagi video ini, ketawain lagi dengan cara saya tadi. Paham? Jadi saya ingin kamu tuh bahagia, intinya itu loh. Ya, dan jadikan video ini beserta video yang lain sebagai alat yang bisa membahagiakan kamu. Kamu janji ya? Janji untuk melakukan itu, janji untuk terus jadi sahabat saya yang bahagia, janji. Kalau janji tuliskan di komentar, Mas terima kasih, saya janji untuk jadi orang yang bahagia terus. Tuliskan di komentar, Mas terima kasih, saya janji mau jadi orang bahagia. Tulis, nanti saya berikan hati, bahkan mungkin saya pin, karena saya ingin ngelihat ini loh, sahabat yang saya bantu yaitu kamu, yang berjanji untuk bahagia, walaupun saya tahu nih, masalah kamu lagi banyak ya. Janji ya, itu janji kamu untuk saya. Bahagia terus dan tonton video ini berulang kali. Ini emas. Klik jempol ke atasnya kalau kamu suka banget dengan video ini seperti biasanya. Dan ingat, kalau kamu pengen curhat ngobrol sama saya, silahkan, caranya pun ada di deskripsi. Lihat aja, daftar aja. Saya siap loh ngebantu kamu sebagai sahabat kamu ya. Oke. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.